Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya ya? Masih pagi. Begitu memang kalau pagi, begitu memang ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-6 ya. Sebagaimana yang di RPS hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi dan pengendalian kas ya. Sebelum kita lanjut ya, lo kajol aja maku tanah dipaham gak ya desengi kas. Jadi sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu ya kepada adik-adik sekalian. Oke, saya mau tanya dulu ya, apa itu kas? Ya, siapa yang bisa? Saya. Oke, Nur Fadila, silakan berdiri. Ya. Sebutkan nama. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 2305020. Jadi kas adalah keseluruhan uang termasuk simpanan yang ada di bank. Terima kasih. Oke, Nur Fadila. Jadi kas itu semua uang yang dimiliki perusahaan ya, termasuk yang ada di bank. Nah, ya. Siapa lagi? Angkat tangan. Siapa lagi? Yang dilipu silahkan berdiri. Kenalkan, nama saya Dilipu Paulawan. Kas menurut saya kas adalah aset yang paling lancar dalam perusahaan. Oke, Andi Lipu, kas itu aset yang paling lancar ya, aset yang paling lancar atau harta yang paling lancar di dalam perusahaan. Satu lagi, angkat tangan. Ya, silakan Ananta. Baik, perkenalkan nama saya Ananta. Menurut saya kas itu mencakup uang tunai yang dimiliki perusahaan. Oke, Ananta mengatakan kas itu uang tunai ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, artinya apa? Semua uang yang dimiliki yang ada di perusahaan, kemudian juga yang ada di bank itu yang bisa segera dicairkan ya itu namanya kas ya. Jadi apapun itu ya, dalam bentuk apapun itu, entah itu uang logam, uang kertas, nah, kalau perusahaan membutuhkan saat itu nah, harus segera dicairkan, itu namanya kas ya. Nah, di dalam neraca atau laporan posisi keuangan, kas itu memiliki urutan paling atas ya. Nah, urutan paling atas artinya kas ini memiliki tingkat likuiditas yang paling tinggi ya. Pada saat dibutuhkan harus segera dicairkan ya, entah itu yang ada di bank entah itu yang ada di perusahaan maupun yang ada di bank ya, itu. Nah, karena kas ini sangat rawan ya, sangat mudah dicairkan, sangat mudah digunakan, rawan dengan penyalahgunaan ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya bisa saja kas ini disalahgunakan ya. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengendalian kas ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ini ya. Nah, pengendalian kas. Pengendalian kas di sini ada dua. Ya, pengendalian terhadap penerimaan kas dan pengendalian terhadap pengeluaran kas. Nah, ini penting ya, ini penting. Untuk apa? Ya, untuk itu tadi. Untuk menghindari penyalahgunaan. Karena ya memang ada pihak-pihak tertentu itu ya ini menyalahgunakan kas itu ya. Nah, pengendalian terhadap penerimaan kas, nah ini di dalam perusahaan itu antara yang menerima kas dengan yang mencatat dan menyetorkan ke bank itu harus terpisah. Jadi beda ya, yang menerima kas, nah yang menerima kas
kemudian yang mencatat kas, kemudian yang menyetorkan ke mana? Nah, menyetorkan ke bank. Jangan malu-malu, jawab saja. Nah, jadi 3 bagian ini harus terpisah. Itu harus terpisah. Kenapa harus terpisah? Untuk menghindari penyalahgunaan. Itu. Nah, begitu juga pengendalian terhadap pengeluaran pengeluaran kas yang mengeluarkan kas harus terpisah dari yang mencatat pengeluaran kas, ya. Yang mencatat pengeluaran kas harus terpisah dari yang menyimpan nota-nota itu, kwitansi segala macam, itu harus terpisah semua. Nah, tujuannya tadi untuk menghindari penyalahgunaan kas. Itu ya. Nah, salah satu cara dalam pengendalian kas atau dalam akuntansi kas itu ada namanya metode istilahnya, ada namanya dana kas kecil. Nah, ini nanti akan kita bahas. Jadi untuk pertemuan hari ini kita fokus pada dana kas kecil, ya. Sebenarnya hari ini materi ini ada 2 fokus kita, dana kas kecil dan rekonsiliasi bank, ya. Namun untuk hari ini kita fokus ke dana kas kecil, ya. Itu. Baik. Dana kas kecil, ya. Pembentukan dana kas kecil tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk pengendalian kas ini. Ya. Jadi pengendalian kas terhadap pengeluaran kas itu kan setiap pengeluaran itu harus menggunakan cek. Ini ya. Jadi apapun itu, pengeluaran apapun itu harus menggunakan cek, ya. Kalau tidak menggunakan cek, ya bahaya kalau tidak menggunakan cek, ya ada kemungkinan tadi penyalahgunaan, ya. Nah, jadi semua pengeluaran harus menggunakan cek, kecuali ada kecualinya. Nah, kira-kira kalau kita parkir motor diminta pembayaran, minta cek tidak? Apa kita pakai cek tidak? Tidak, ya. Kalau kita misalnya membeli yang perlengkapan di toko itu yang nilainya kecil, pakai cek tidak? Ya, kalau nilainya kecil ya saya rasa tidak kalau menggunakan cek tidak apa ya. Kalau jadi selain pengeluaran kecil, nah itu menggunakan cek, ya. Nah, tadi jelas tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kas, ya. Nah, jadi fokus kita adalah dana kas kecil. Nah, apa itu dana kas kecil? Itu ya pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ya. Apa itu dana kas kecil? Nah, jadi dana kas kecil ini diperuntukkan atau dibentuk oleh perusahaan untuk pengeluaran yang nilainya ya ada apa itu tergantung dari kebijakan perusahaan, ya. Ada 1 juta ada, ya. Ada bahkan sampai 10 juta ada. Nah, itu ya. Nah, jadi itu tadi dana kas kecil itu diperuntukkan untuk pengeluaran yang nilainya kecil. Nah, ya. Ini dana kas kecil, ya, dalam pencatatan akuntansinya ada 2 metode atau sistem, yaitu sistem dana tetap. Nah, ya, ini pernah dengar ini sistem dana tetap?
atau sistem dan sistem fluktuasi. Nah, saya rasa pernah ini ya, pernah. Nah, dana tetap dan fluktuasi. Nah, ini sistem pencatatannya. Nah, kemudian bagaimana pencatatannya dari kedua sistem ini? Nah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, kita sudah masuk menjurnal, kita sudah masuk bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal ya. Paham ya? Jadi untuk materi hari ini saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya, Julianti. Silakan berdiri. Kenalkan nama. Terima kasih melakukan. Perkenalkan, nama saya Julianti NIM 230539. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana jika nanti ternyata dana kas kecil yang dibentuk itu terlalu besar atau terlalu kecil? Nantinya itu jurnalnya seperti apa? Terima kasih. Oke. Nah, jadi teman kita bertanya ya. Bagaimana kira-kira jurnalnya? Hapus ya. Bagaimana jurnalnya ketika tidak menutup kemungkinan itu di dalam perusahaan dana kas kecil yang dibentuk kadang terlalu besar ya. Kadang terlalu besar, kadang juga terlalu kecil. Ini yang menjadi permasalahan. Misalkan tadi yang 500.000 ini dianggap terlalu besar ya. Dianggap terlalu besar, berarti harus dikembalikan sebagian. Kalau terlalu besar, terlalu besar lebih 50.000 misalnya, maka harus dikembalikan sebesar 50.000. Misalnya lagi terlalu kecil, misalnya yang 500.000 ini dianggap terlalu kecil, misalnya perlu ditambah 100.000, berarti yang harus dicatat adalah 100. Nah, bagaimana jurnalnya ini? Misalnya ketika terlalu besar, kira-kira apa yang didapat? Ketika terlalu besar 500.000, misalnya terlalu besar 50.000, berarti harus dikembalikan sebesar 50. Apa yang didapat ketika dikembalikan? Ketika dikembalikan ini kas kecil, apa yang didapat? Tinggal dibalik ini. Yang didapat adalah sebesar 50. Yang didebat, yang dikredit kas kecil sebesar 50. Itu. Sehingga saldo yang sebenarnya adalah hanya 400. Bagaimana kalau terlalu kecil? Misalnya dianggap terlalu kecil, perlu ditambah 100.000. Bagaimana jurnalnya? Apa yang didapat? Jangan jangan takut. Apa yang didapat? Kas kecil. Sebesar 100. Kreditnya? Sebesar 100. Sehingga saldo yang sebenarnya adalah 600.000. Seperti itu. Jadi ini terlalu besar atau terlalu kecil dalam pembentukan dana kecil itu biasa terjadi. Biasa. Paham ya? Tidak ya? Teman-teman yang lain? Oke. Ya, saya rasa karena waktu sudah hampir di akhir materi ini. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sebagai kesimpulan bahwa
bahwa pengendalian kas sangat penting dalam perusahaan ya, untuk menghindari penyalahgunaan kas, penyelewengan atau penghilangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu ya perlu adanya tadi dana kas. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.